Mika menduga ada penyumbatan di arteri koronernya. Menurutnya harus dilakukan terapi trombolitik, yaitu terapi stroke dan pemasangan stent untuk membuka arteri koroner pasien. Tapi yang tidak Mika perhatikan dari si pasien adalah adanya jahitan yang tampak jelas masih segar di bagian perutnya, dan ini pula yang tidak Mika tanyakan pada keluarga pasien tadi. Dokter kepala W langsung memanggil keluarga pasien yang memberitahu bahwa 2 minggu yang lalu pasien baru menjalani operasi usus buntu. Pasien juga punya riwayat darah tinggi. Mendengar itu, dokter kepala W langsung memerintahkan keluarga pasien untuk segera menandatangani surat pernyataan kondisi kritis, lalu memerintahkan dokter Zhou untuk melaporkan hal ini ke Departemen Kardiologi dan memindahkan pasien ke bagian penyakit dalam IGD. Setelah itu, dokter W langsung memarahi Mika atas kecerobohannya karena melakukan terapi trombolitik saat pasien baru dioperasi. Itu bisa saja menyebabkan perdarahan hebat. Kesal, dia langsung mengusir Mika. Pada saat yang bersamaan, datanglah kurir restoran fast food yang mengantarkan banyak sekali sarapan untuk para nakes di Departemen Bedah Saraf yang semuanya dikirim atas nama Mika. Para dokter dan suster senang sekali, kecuali Yan Shan, apalagi saat dia mendengar mereka ingin membantu Mika kembali ke departemen mereka. Chento memberitahu Mika bahwa pasien yang tadi sudah diantarkan ke Departemen Kardiologi. Dia lalu memperkenalkan Mika kepada rekan-rekan mereka. Chento meyakinkan Mika untuk tidak terlalu memikirkan kata-kata kasar dokter kepala W tadi. Semua orang juga pernah dimarahi olehnya. Tapi Chento tidak bisa menemaninya lebih lama karena sudah saatnya ganti shift. Mika galau, dia ingin mengirim pesan kepada kapten, memberitahu masalah kepindahannya ke IGD dan menanyakan keadaan Xiao Chao. Tapi pada akhirnya dia ragu dan memutuskan mengurungkan niatnya tersebut. Kapten sendiri sedang sibuk melatih tim SWAT. Kali ini mereka berlatih simulasi perampokan di sebuah ruangan yang pencahayaannya redup. Anggap saja itu adalah pabrik pengolahan emas. Ceritanya ada 4 perampok. Mereka semua diminta menarik kartu satu persatu. Yang mendapat kartu merah menarget perampok bertanda merah. Yang mendapat kartu hijau menarget perampok bertanda hijau. Pelatihan ini berguna untuk menguji kemampuan mereka dalam beradaptasi dalam pencahayaan yang redup. Dokter kepala W mentraktir Dokter Xiao kopi. Dokter Xiao juga berbasa-basi sebentar sebelum kemudian to the point menanyakan kinerjanya Mika di IGD. Sepertinya gadis kecil ini kesayanganmu, kata dokter kepala W. Dari nada dan suaramu, apakah dia tidak memuaskan? Tanya Dokter Xiao. Aku selalu bicara terus terang. Hari ini penampilan pertamanya dan hampir saja menimbulkan masalah. Apa anak muda zaman sekarang begitu tidak sabaran? Masih kurang pengalaman, perlu dilatih olehmu. Dokter kepala W heran. Kalau Dokter Xiao ingin Mika tetap di bedah saraf, itu tidak sulit untuk membuatnya tetap tinggal di sana. Dokter Xiao akui kalau Mika memiliki fondasi yang bagus, tapi Mika perlu mengalami kegagalan agar dia bisa berkembang. Dan IGD adalah tempat terbaik untuk melatih seorang dokter karena ini adalah unit tersibuk di rumah sakit. Setiap hari selalu ada pasien dengan berbagai keadaan darurat. Dalam lingkungan seperti ini, Mika akan bisa berkembang menjadi dokter yang baik, sehingga kelak saat dia harus menghadapi situasi darurat lainnya, dia akan bisa menghadapinya dengan tenang. Lagi pula, ada guru baik sepertimu yang membimbingnya. Bukankah itu keberuntungannya? Kau ini begitu bersusah payah melindunginya. Dokter kepala W lalu memberikan sebuah undangan konferensi operasi padanya. Temannya yang mengadakan konferensi itu dan memintanya untuk mengundang beberapa orang penting. Makanya dia mengundang Dokter Xiao. Dan saat itulah dokter kepala W melihat Dokter Xiao masih memakai jam tangan lamanya. Dokter Xiao santai berkata kalau dia hanya sudah terbiasa dengan jam tangan tersebut. Dokter kepala W bertanya-tanya apakah Dokter Xiao masih lajang. Dia ingin membahas masalah Dokter Xiao dan mantannya yang bernama Yao Yao. Tapi Dokter Xiao tak nyaman dengan percakapan itu dan langsung buru-buru menghindar dengan alasan dia mau operasi. Sementara Mika dengan tekun begadang demi mempelajari buku panduan keadaan darurat. Di markas, Kapten melihat statusnya Mika yang lagi begadang. Dia ingin mengucapkan tidurlah lebih awal, tapi dia bingung harus memberikan emotikon apa. Emotikon peluk, lebay, atau bunga mawar? Kurang bagus. Emotikon menyeringnya juga tidak bagus dan kalimatnya ini kayaknya terdengar terlalu akrab. Di rumah sakit mereka kan juga ada beberapa orang yang punya kontak WeChat-nya. Tidak baik kalau dilihat mereka.
Akhirnya dia cuma mengirim komentar yang terlihat seperti memberi nasihat. Tidurlah lebih awal, bangun pagi, badan sehat. Dan memang Mika sudah tidur saat itu. Keesokan harinya Mika sebenarnya datang lebih awal, tapi ternyata dia tetap telat. Semua orang sudah berkumpul saat dia datang. Dokter Kepala W menegaskan bahwa aturan di tempat ini adalah harus datang 10 menit lebih awal. Dokter tidak boleh datang terlalu mepet. Setiap detik itu berharga. Para dokter lalu memulai rapat dengan melaporkan kondisi berbagai pasien. Hanya Mika seorang yang diam saja tanpa semangat. Dokter Kepala W bertanya-tanya apakah Mika begitu keberatan ditugaskan di Departemen Bedah Darurat. Mika menjawab tidak, tapi jelas dia berbohong. Sangat keberatan, sangat frustasi. Benar kan? Bisa dimengerti. Kebanyakan dokter muda tidak bersedia di IGD, terutama Departemen Bedah Darurat. Katanya, di sini segalanya serba cepat, banyak pekerjaan berat. Sebelumnya Mika ditugaskan dari Departemen Bedah Saraf. Kesenjangannya memang agak besar. Pekerjaan di sini tidak seteknis di bedah saraf, tapi juga bukan tempat untuk orang menganggur. Bilang saja kalau Mika tidak ingin tinggal di sini. Dokter Kepala W, saya bukan orang yang menganggur. Saya akan belajar dengan giat, jawab Mika. Baguslah kalau begitu, ikutlah dengan Zauze. Banyak melihat, banyak bertanya. Jangan seperti kemarin, memutuskan sendiri. Lalu dokter Kepala W menyuruhnya untuk mengatur suasana hatinya. Anggap saja, sekarang dia sedang magang. Sementara Cento dia berusaha membela Mika, tapi dokter Kepala W langsung memotongnya dan menyudahi rapat sampai di sini. Kapten terburu-buru pergi sambil mengorder berbagai menu sarapan entah untuk siapa. Komandan Hao sebenarnya ingin mentraktirnya makan malam nanti, tapi Kapten menolak dengan alasan mau menjenguk Xiao Xiao, lalu bergegas pergi. Mika dan Cento bertemu Yanshan di kantin. Mika capek sekali. Tadi ada kecelakaan. Mereka semua sibuk memberi pertolongan darurat 4 pasien. Yanshan sendiri sudah selesai, dia juga harus bergegas karena ada praktik dengan Dr. Xiao. Dokter yang lain tiba-tiba mengucap terima kasih pada Mika karena Mika selalu memberikan mereka sarapan dan kopi. Mereka semua jadi tidak enak sama Mika. Tapi anehnya Mika sendiri malah bingung dan tidak mengerti apa maksudnya. Tapi Mika terlalu kecapean sehingga malas memikirkannya lebih jauh. Kapten menyuapi Xiao Xiao tapi pikirannya dan matanya terus-menerus menatap keluar, jelas mengharapkan Mika datang. Xiao Xiao sampai heran. Kapten kenapa sih hari ini? Apa ada masalah dalam tim? Kapten menyangkal. Tapi dia berkata, itu belakangan ini dokter Mika sibuk apa? Aku memintanya melaporkan kondisimu padaku tapi dia tidak mengabariku. Semuanya karena aku. Dokter Mika sudah dipindahkan ke IGD, jawabnya. Kapten tercengang mendengarnya. Sejak kapan dia dipindahkan ke IGD? Sejak kejadian hari itu, dia dipindahkan ke IGD. Yanshan melaporkan kondisi beberapa pasien pada Dokter Xiao, termasuk Xiao Xiao. Tapi dia memberitahu Dokter Xiao bahwa beberapa pasien ini adalah para pasien yang sebelumnya diurus oleh Mika. Mereka semua tanya kapan Mika akan kembali. Dr. Xiao dengan tegas melarang Yanshan untuk memohon demi Mika. Mutasinya Mika sudah diputuskan, tak bisa dibicarakan lagi, dan Yanshan akhirnya pergi. Dan tepat saat itu juga, Kapten datang menemui Dr. Xiao untuk membela Mika dan berusaha menjelaskan perkara hari itu. Tapi Dr. Xiao menegaskan bahwa dia tidak punya penjelasan apapun terkait masalah itu. Kapten tidak terima, itu mutasi atau hukuman. Melakukan mutasi dalam situasi ini sama saja seperti mengumumkan pada semua orang bahwa Mika bersalah. Menilai kebenaran hanya dari sudut pandangmu saja. Apa itu pantas? Tanya Dr. Xiao. Aku datang bukan untuk berdebat denganmu. Sebagai orang yang melihat langsung kejadian itu, aku hanya ingin menyampaikan pendapatku, jawab Kapten. Dia menegaskan bahwa keluarga pasienlah yang mendorong Mika duluan waktu itu. Jadi Mika sama sekali tidak bersalah. Dia malah merasa sikapnya pada pasien sangat bertanggung jawab dan pantas mendapatkan pengakuan. Kapten akui waktu itu dia memang agak agresif, tapi dia melakukannya demi melindungi anak buahnya. Sebagai atasannya Mika, tidak seharusnya Dr. Xiao melakukan ini karena gara-gara opini di internet dan keluhan keluarga pasien. Pada saat yang bersamaan Mika diberitahu Yanshan tentang Kapten, maka dia bergegas pergi ke sana tepat saat Dr. Xiao menanggapi keluhan Kapten.
Dr. Xiao mengaku bahwa dia sudah memikirkan mutasinya Mika ini dengan matang. IGD butuh orang dan Mika adalah staf medis yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk itu. Kapten tetap tidak terima. Mika memiliki harga diri yang tinggi. Bedah saraf sangat penting bagi Mika. Aku tahu, potong Dr. Xiao kesal. Apa Mika yang menyuruhmu untuk datang dan memohon untuknya? Tidak tahan lagi, Mika langsung masuk untuk menghentikan keluhan Kapten dan menjelaskan pada Dr. Xiao bahwa keluhan Kapten sama sekali tidak mewakilinya. Aku akan berusaha yang terbaik di IGD, kata Mika, lalu pergi. Kau memang benar, Mika memiliki harga diri yang tinggi. Apa yang kau lakukan sekarang hanya akan membuatnya lebih terluka, kata Dr. Xiao. Kapten bergegas pergi menyusul Mika dan berusaha menjelaskan tujuannya hanya ingin menjernihkan masalah. Tapi Mika tidak suka. Dia menegaskan bahwa Kapten sudah bukan lagi instrukturnya, jadi Kapten tidak perlu ikut campur dalam masalahnya. Aku hanya ingin membantumu mengklarifikasi, kata Kapten. Memangnya apa salahku sampai butuh klarifikasi? Jawab Mika. Aku di IGD sekarang. Sebenarnya masalah ini sudah lewat, tapi karena kau datang membahasnya, Masalah ini terbuka lagi. Beberapa hari ini, aku sibuk bertugas. Aku tidak tahu masalahnya jadi seperti ini. Maaf, aku sudah merepotkanmu, kata Kapten lagi. Kedepannya, aku tidak di sini lagi. Xiao bukan tanggung jawabku lagi. Kita juga jangan sering berhubungan. Setiap kali kita bersama, hal buruk kerap terjadi, kata Mika, lalu pergi.